Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Aureliana. Nanti saya akan mengajar di kelas 8 dan kelas 9 pada materi IPA. Untuk kesempatan ini, pada kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah, pada hari ketiga, saya akan memberikan materi mengenai zat aditif dan psikotropika. Jangan lupa buat kalian tetap mengedepankan protokol kesehatan. Berikut ini adalah hal-hal yang berhubungan dengan zat aditif dan psikotropika. Perhatikan berikut ini perbedaan zat adiktif dan psikotropika. Kalau zat adiktif adalah bahan atau zat yang dapat menimbulkan kecanduan atau ketergantungan bagi pemakainya. Sedangkan psikotropika adalah zat atau obat yang bekerja menurunkan fungsi otak serta merangsang susunan saraf pusat sehingga menimbulkan reaksi berupa halusinasi, ilusi, gangguan cara berpikir, perubahan perasaan yang tiba-tiba dan menimbulkan rasa kecanduan pada pemakainya. Nah, apa saja macam-macam yang termasuk zat aditif? Perhatikan gambar berikut ini. Di sini ada gambarnya larangan untuk miras dan larangan untuk merokok. Jadi, zat aditif di sini adalah terdiri dari rokok dan minuman keras, di mana kedua-duanya ini adalah dua hal yang sangat dilarang oleh pemerintah. Berikut ini adalah bahan-bahan kimia yang terdapat pada rokok. Kalian perhatikan satu persatu. Dari bahan itu semuanya adalah termasuk kategori bahan yang berbahaya bagi tubuh manusia. Apa saja efek sampingnya? Yang pertama di sini bahan nikotin menyebabkan kecanduan, merusak jaringan otak, menyebabkan jaringan darah mudah membeku, menyebabkan penyempitan pembuluh nadi. Yang kedua, bahan kimia tar menyebabkan kanker paru, meningkatkan produksi lendir dan dahak pada paru-paru. Yang ketiga, bahan kimianya di sini adalah karbon dioksida. Yang keempat, karsinogen. Yang kelima, ada iritan. Coba kalian cermati sendiri apa sebabnya jika kalian mengkonsumsi bahan-bahan kimia tersebut. Penyakit apa yang ditimbulkan jika kita sering merokok? Mungkin hal ini tidak asing lagi buat kalian. Biasanya juga sering sekali ada di iklan TV bahwa merokok itu juga tidak baik untuk jantung, berpengaruh pada janin kehamilan dan mempengaruhi pada paru-paru dan bisa menimbulkan kanker paru-paru. Minuman keras. Mengapa minuman keras ini termasuk hal yang juga tidak diperbolehkan oleh pemerintah? Yang pertama di sini minuman keras itu mengandung alkohol dengan jenis etanol. Di mana alkohol ini merupakan senyawa organik yang menghasilkan fermentasi bahan-bahan yang mengandung kadar gula tinggi sehingga bisa menyebabkan berbahaya pada tubuh manusia. Itu kamu cermati contoh-contohnya minuman yang mengandung etanol. Apa saja dampaknya kalau kita mengkonsumsi minuman keras? Yang pertama di sini dampak dari segi kesehatan dan yang kedua adalah dampak dari kehidupan sosial. Kalau pada kesehatan sudah jelas di sini bisa menurunkan fungsi otak, sistem saraf, kehilangan sistem koordinasi tubuh, gangguan penglihatan dan pembicaraan. Bagi kehidupan sosial, tidak mempunyai teman, dikucilkan, dan biasanya sulit untuk menerima pendapat orang lain. Ciri-ciri fisik jika seseorang itu mengalami ketergantungan minuman keras. Nafasnya bau alkohol, muka merah, bicara pelo, seperti kalau biasanya kita sering itu orang mabuk, jalan sempoyongan, ini juga ciri-cirinya orang yang lagi mabuk, habis itu bola mata bergerak terus. Kalau tadi kita sudah membicarakan mengenai
zat aditif itu ada rokok dan minuman keras, kita masuk ke masalah psikotropika. Apa saja jenis psikotropika? Yang pertama di sini sebagai stimulan, memberikan efek pada tubuh dengan memberikan energi yang lebih banyak. Jadi ini sangat sering digunakan oleh para selebriti sebagai doping. Padahal ini bukan salah satu obat yang dianjurkan oleh pemerintah, yaitu di sini sabu-sabu dan ekstasi. Halusinogen, di sini dicontohkan ganja, di situ ada gambarnya. Kalian biar sekedar tahu aja sebagai informasi bahwa itu adalah gambar ganja, di mana jika memakai bahan ganja ini atau bersifat halusinogen, pemakai akan mempunyai sifat halusinasi yang sangat tinggi atau berlebihan. Depresan. Di sini depresan, efek sampingnya adalah menekan kerja sistem saraf sehingga menyebabkan pengguna tidur terlalu lama atau berlebihan. Biasanya dicontohkan dengan putau. Jadi ini sudah dosisnya sudah lebih tinggi dari ganja. Dari beberapa contoh tadi psikotropika, semuanya itu sangat-sangat tidak dianjurkan oleh pemerintah. Berikut ini adalah dampak negatif pengguna psikotropika. Yang pertama, menyebabkan ketergantungan atau kecanduan, bisa melakukan tindakan kriminal. Kenapa bisa melakukan tindakan kriminal? Karena kalau sudah mengalami kecanduan, maka dia dengan berbagai cara apapun, dia harus mendapatkan uang untuk membeli psikotropika tadi. Menyebabkan kematian karena dengan terlalu seringnya kecanduan dan termasuki bahan kimia yang sangat berbahaya bisa menyebabkan kematian. Pemakaian akan mempunyai halusinasi yang sangat berlebihan, menekan kerja sistem saraf sehingga menyebabkan pengguna tidur terlalu lama atau berlebihan. Dan di sini yang paling parah adalah penyakit AIDS. Kenapa penyakit AIDS? Di sini biasanya gonta-ganti alat suntik sebagai alat untuk menggunakan psikotropika. Apa saja tanda-tandanya? Kalau kita tadi sudah mempelajari tanda-tanda penderita kecanduan pada zat aditif, di sini juga pada psikotropika juga bisa ketahui. Di sini ada 3, yaitu tanda-tanda secara fisik, emosi, dan juga perilaku. Sangat kelihatan sekali. Jika seseorang mengalami ketagihan, bukan berarti orang tersebut atau anak tersebut tidak bisa diobati. Itu adalah hal yang sangat salah. Karena apa? Meskipun dalam taraf kecanduan yang sangat parah, semuanya itu bisa ada upaya pengobatannya. Yang pertama di sini motivasi baik dari diri sendiri maupun dari keluarga, dari teman, lingkungan itu sangat penting sekali agar seseorang itu tidak mengkonsumsi lagi atau menggunakan lagi baik zat adiktif maupun psikotropika. Kalau dalam segi keluarga sudah tidak mampu mengatasi, berarti di sini harus ada pengobatan. Apa pengobatannya? Detoksifikasi. Jadi maksudnya detoksifikasi ini adalah menghilangkan racun-racun atau bahan kimia yang ada di dalam tubuh si penderita tadi. Yang ketiga, selanjutnya, jika sudah dites urin berulang-ulang sudah tidak ada kandungannya lagi psikotropinya, maka di sini harus ada rehabilitasi. Jadi biar tuntas seseorang tersebut sudah tidak mengalami kecanduan lagi terhadap psikotropika. Nah, di sini ternyata banyak sekali dari sisi zat aditif dan psikotropika itu banyak sekali sisi negatifnya. Sebenarnya di sini zat aditif dan psikotropika juga mempunyai segi positif, yaitu di sini adalah dalam dunia kesehatan. Ada beberapa zat aditif dan psikotropika yang biasanya digunakan di dunia kesehatan. Yang pertama ada morfin, kadein, metadon, tranquilizer, ganja. Nah, kelima bahan-bahan ini adalah
Penggunaannya harus sesuai dengan resep dan pengawasan dokter, tidak boleh dilakukan tanpa resep atau pengawasan dokter. Jika kalian menggunakan bahan-bahan ini walaupun fungsinya adalah untuk menghilangkan rasa nyeri dan sebagainya, tapi tanpa resep dokter, berarti kalian juga kategori penyalahgunaan zat adiktif dan psikotropika. Nah, sekarang semua materi yang sudah Bu Arum berikan pada materi zat adiktif dan psikotropika, jangan pernah lupa ya, bahwa ini sangat penting sekali dan sebenarnya kamu banyak menemuinya di lingkungan sekitar kalian. Jangan pernah mencoba-coba menggunakan zat adiktif dan psikotropika. Berdasarkan tayangan slide yang sudah kalian lihat tadi pada media PowerPoint, di sini bisa disimpulkan bahwa penggunaan zat adiktif dan psikotropika dalam tubuh manusia jika tanpa ada pengawasan dokter atau resep dari dokter, tidak ada satu hal pun yang menjadi segi positif atau bermanfaat bagi tubuh manusia. Ingat, jika kalian ingin melakukan, ingat bahwa itu semua tidak ada keuntungannya dan sangat merugikan baik buat kalian maupun buat keluarga. Salam sehat buat kalian dan jangan lupa ada 2 tugas yang harus kamu kerjakan. Yang pertama adalah membuat poster mengenai larangan